Yang ketiga, karakter anak terbentuk di sekolah hanya 20%. Dan ini penyakit kita sebagai orang tua. Biasanya ketika TK kita antarkan, mungkin awal masuk SD kita antarkan, ketika SMP dan SMA nggak ada panggilan ibu, tak pernah kita datang. Minimal bertanya sama orang tua, sama guru, bagaimana anak itu. Padahal kadang-kala 2 hari sekali kita lewati, entah ke pekan, entah ke pajak, ya, mau singgah pak, ya. Jadi apa yang dilakukan Pak Kumis? Jika dia tetap mengambang Pak, maka sampaikanlah kepada mereka ya bahwa ya, kemampuan dan batas kewenangan dari pihak desa hanya sampai di situ. Jadi kalau tetap antar pihak ya keberatan dan ingin melanjutkan, silakan ajukan ke pengadilan karena ini ranahnya perdata Pak. Sekilas akan saya sampaikan Pak, tadi sudah saya katakan satu adalah hukum negara. Hukum negara itu terbagi besar 2. Yang pertama hukum pidana ya, dan dalam perjalanannya hukum pidana itu ya tentang kitab undang hukum pidana yang dulu tebalnya segini ya, sekarang dia tinggal tipisnya segini sebenarnya Pak. Karena banyak pasal-pasal di dalam itu udah ditarik, dia dalam perjalanannya dia berubah menjadi hukum yang bersifat khusus atau lex specialis. Dulu kalau tentang ya misalkan tindak pidana merambah hutan, sekarang dia lari ke undang-undang kehutanan. Ya, kalau dia misalkan ada ya penggelapan uang negara dalam jabatan, sekarang dia masuk ke Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tentang misalkan persoalan ini sungai atau ini ya, dia maka masuk sekarang ke Undang-Undang Nomor 11 tentang minerba ya. Jadi KUH pidana tuh yang dulunya tebal, orang-orang tua tinggal segini Pak. Persoalan pengenai anak maka dia masuk lari ke Undang-Undang 23 2002 ya, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dulu persoalan masalah rumah tangga adalah bersifat privat, sekarang menjadi undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dulu kan gini Bu, kalau yang namanya persoalan rumah tangga, ada misalkan tetangga ibu ya, si suami pukuli istrinya, ibu mendengar menjerit-jerit ya, itu kan menyayat hati sebenarnya Bu, tapi kita nggak bisa bilang apa-apa kan Bu, karena kalau kita datangi nanti bisa bilang ya kita diusir, lalu dia katakan jangan ikut campur, ini urusan keluarga. Dengan berlakunya Undang-Undang 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka dia bukan bersifat privat, sekarang dia bersifat umum Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan jangan ikut campur, iya aku hanya mau melarang, menghalangi, kau jangan lakukan lagi, kalau enggak aku yang ngadu. Jadi bisa masyarakat mengadukan itu tapi tetap seperti tadi yang saya katakan bahwa perkara ini tetap bisa ditarik kembali karena filosofi Undang-Undang 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bukan untuk memisahkan suami istri, namun untuk menyadarkan antara suami dan istri tentang hak dan kewajibannya masing-masing. Ya, saya ingin sampaikan, upayakanlah Pak Kumis, lanjutkan Pak Kumis, termasuk hal lainnya ya, termasuk ketika hanya persoalan kecil mereka mau bercerai Pak ya. Saya Pak nggak sering kali sebagai penasihat hukum perkara gugat atau permohonan cerai talak Pak, tapi biasanya Pak ketika tidak ada pilihan, ketika amar putusan dibacakan, saya nangis Pak karena apapun ceritanya, buah hasil pertama perceraian ya, yang korban adalah anak-anak. Ibu tolong sampaikan kepada kaum perempuan Bu, jangan gampang kali ngajukan cerai Bu ya. Kadang-kadang saya bingung Bu ya, banyak kali kaum perempuan ini sikit-sikit apa kata cerai, sayang anak ya,
jangan gampang ya sebentar-bentar cerai. Itu ibu lah, tolong ya, nggak ada ya. Sama tadi malam yang saya katakan di desa Tanjung Jati itu, si anak yang katanya korban namanya si Putri itu ayah dan ibunya bercerai. Si pelaku yang namanya si Rizky, ayah ibunya juga bercerai. Jadi sedikit agak lari ini Pak ya. Ini kaitan dengan anak, bahwa karakter anak itu dibentuk ya dari 3. Itu karakternya dibentuk. Yang pertama adalah di rumahnya, dan ini yang paling dominan. Maka di rumahnya karakternya terbentuk 50%. Jadi kalau keluarga yang broken home ya, bagaimana dia, siapa lagi yang menjadi teladan dia. Yang kedua ya, di lingkungannya Pak, 30%. Maaf, ketika lingkungannya adalah lingkungan dalam tanda petik setan, maka dia menjadi setan. Yang ketiga, karakter anak terbentuk di sekolah hanya 20%. Dan ini penyakit kita sebagai orang tua. Biasanya ketika TK kita antarkan, mungkin awal masuk SD kita antarkan, ketika SMP dan SMA enggak ada panggilan guru, tak pernah kita datang. Minimal bertanya sama orang tuh, sama guru, bagaimana anakku. Padahal kadangkala 2 hari sekali kita lewati, entah ke Pekan, entah ke Pajak ya, mbok singgah Pak ya. Ini nanti ada masalah baru kita datang ya. Sayangi anak Pak ya. Saya selaku dulu mengatakan bahwa tidak ada anak si Adi, tidak ada anak si Ida, yang ada adalah anak kita semua ya. Agama apapun tetap menganjurkan itu ya. Jadi itu ya Pak Kumis ya. Kalau udah nggak ada pilihan Pak Kumis, bilang ya. Dengan gaya Pak Kumis tinggal bilang, kalian lanjutkanlah ke persidangan. Bising kupingku dengar kalian begaduh di sini gara itu, biar tahu kalian putusan pengadilan tuh bukan bagus sekali ya. Itu aja Pak Kumis ya. Nah, kalau banyak duit nyarahkan ke aku Pak Kumis ya, biar ada honor kok ya.